Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ukarrir maratan tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siapa kita? Kurang semangat. Siapa kita? Pecinta Al-Quran, bagaimana kabarnya? Kurang laku. No alha. Ya. No alha. Bal alha. Bah. Fahimtum? Pecinta Al-Quran, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Tayyib, santri-santriwati kami yang kami cintai dan juga yang kami banggakan, insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz ingin ditemani oleh dua orang aja, nggak usah banyak-banyak. Ntar kalau banyak bisa penuh, nggak ada yang duduk, yang nggak ada yang menyimak. Kali ini Ustadz meminta ditemanin oleh, Masya Allah ya, yang utusan kita kapan hari ke sekolah SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, afwan, mengikuti lomba tahfidzul Quran, dan alhamdulillahnya memperoleh juara 1 dan juara 2. Ini bisa buat motivasi buat kita semua, dan semoga yang kita harapkan tidak hanya bisa menjuarai Al-Quran di dunia, tapi juga bisa menjuarai Al-Quran di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga digolongkan menjadi saudara keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib kan? Kira-kira siapa ya? Lusfianisa dan Naimatuz Zahra. Ayo, yang nama tersebut silakan maju ke depan. 2 orang. Kebetulan banget ini kursinya ada 2. Ini sudah menghafalkan 5 juz, 7 juz ya. Ada yang 5 juz, ada yang 7 juz, insyaallah. Ada yang menuju 8 juz. Menuju 8 juz, Masya Allah. Ayo, jangan biarkan hanya dia sendiri yang menghafalkan Al-Quran sebanyak 8 juz. Dia bisa, kenapa kita tidak? Dia makan nasi, kita juga makan nasi, enggak? Kamu makan nasi apa makan apa itu? Makan nasi kan ya? Artinya kita semua punya potensi untuk bisa menghafal Al-Quran. Orang yang bersama Al-Quran akan Allah jamin kehidupannya fid dunya wal akhirah. Tayyib ya. Kali ini Ustadz tebak acak. Tadinya Ustadz bawa Quran buat tahsin. Ustadz tebak aja dari juz 29. Berkaitan dengan, karena sekarang lagi viral penindasan kepada saudara-saudara kita yang terjadi di jauh sana, tapi bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Ustadz meminta mungkin cocok surah Nuh. Coba semuanya yang bawa Quran dibuka surah Nuh. Surah ke berapa itu? Juz 29. Surah ke berapa? 21. Astagfirullah, 71. Surah Nuh, surah ke 71, juz 29. Diperhatikan, disimak. Cukup dengarkan bacaan temannya, disimak. Terus setelah itu diperhatikan terjemahannya supaya lebih merasuk dalam hati kita.
sehingga yang kita baca tidak hanya terlintas di lisan. Oke ya, tidak wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah la'allakum turhamun. Tayyib. Ganti-gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Inna arsalna, ayat pertama itu. Terserah mau nada waktu. Enggak Quran, tutup Quran. Hah? Tutup Quran. Pak, ya Allah, jangan Pak. Kalau lagi nanti emang bilang jangan, please. Ayo bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله
وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Baik. Terima kasih untuk Ananda Lusfianisa dan Naimatul Zahra. Coba angkat tangan. Ada yang paham dengan surah yang barusan dibaca? Yang paling mengena di ayat itu yang mana? Ada yang bisa menunjukkan? Itu menceritakan siapa? Nabi Nuh dan siapa? Kaumnya. Di situ menceritakan bagaimana perjuangan Rasul Allah, yaitu Nabi Nuh, menyiarkan agamanya Allah, berdakwah di jalan Allah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang mengira itu ketika dia menyampaikan sesuatu kebaikan, dikala ia tidak berterima, dia langsung berpaling. Ini termasuk manusia-manusia yang mengharapkan terima kasih dari orang, bukan ikhlas karena Allah Ta'ala berdakwah di jalan Allah. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kalau seseorang itu tidak membalas kebaikan yang kita berikan, maka kita akan kecewa. Coba perhatikan bagaimana sikap Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diberi kesempatan berdakwah selama 800 tahun lebih, insya Allah, kalau tidak salah. Dan yang mengikutinya itu cuma 10 orang, Pak. 10 orang. Berarti 1 tahun dapat berapa orang? Insya Allah demikian ya. Coba nanti dicek, mungkin juga Ustadz bisa keliru. Pokoknya di setiap tahunnya itu hanya bisa mencapai 1 orang. Nabi Nuh, bagaimana sikapnya? Qala Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh itu telah mendoakan, mengajak kaumnya siang dan malam untuk memperoleh ampunan dari Allah. Tapi apa sikapnya? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Mereka tutup telinga ketika didakwah sama Allah, sama Rasulullah, terus menghempaskan kainnya, menyombongkan diri. Wastaghshaw thiyabahum.
Wasarru apa itu? Wasarru istikbar. Artinya apa? Dan kaitannya dengan yang sedang terjadi, yang sedang viral pada saudara kita apa? Apa? Perang. Mereka sedang berjuang. Anak kecil yang belajar Quran, tapi kualitas mereka dengan kita beda. Mereka itu haus dengan kematian, nggak takut. Lah kita panas dikit aja pas belajar Quran, Ustaz panas, AC Ustaz, gaya. Mereka enggak. Anak-anak kecil di Palestina itu sudah hafal Quran, ayat-ayat syahid apa itu jihad sudah tertanam kuat di hati mereka. Mereka haus akan darah. Bahkan ada Ustadz mendengar dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan ketika ada anak-anak kecil sedang bermain di halaman, anak-anak kecil tapi udah hafal Quran, mereka melihat roket-roket Israel laknatullah alaih. Apa kata mereka? Sepertinya aku yang duluan menemui ayahku, katanya. Saatnya aku menemui ayah ibuku, katanya. Karena banyak saudara kita yang di sana itu saat sedang tidur kena bom. Anak kecil yang nggak berdosa ketimpa beton, nangis, mati. Terus tugas kita di sini apa? Mendoakan. Apakah kita harus berangkat ke sana? Jangan. Ntar satu hari nyampe di sana keluar berita di koran, anak SMP Mugaru mati kelaparan karena tidak makan bakso. Ya, jangan. Doa. Selain doa apa? Kalau ada rezekinya disisipkan. 1 rupiah yang kamu berikan itu, ya semoga kelak itu dapat menjadi jawaban ketika Allah menanyakan kita. Kita bakalan dihisab. Allah akan menanyakan kepada kita, apa distribusi kamu terhadap saudaramu di Palestina? Ulama mengatakan, kenapa kita harus memperhatikan dengan Palestina? Sebagian ulama menyatakan, kelak kita semua dibangkitkan di sana. Dan Isa al-Masih, Imam al-Mahdi turun di sana. Makanya begitu sangat direbutkan oleh negara-negara Israel. Apa kata Maryam di surah Shaf? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang yang beriman. Yang tidak beriman tutup telinganya. Jadilah kalian itu penolong agamanya Allah. Di ayat sebelumnya itu Allah menawarkan kepada kita perdagangan yang sangat mulia, tawaran dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalian mau enggak berdagang, muamalah dengan saya yang menghindarkan kalian dari azabnya Allah? Apa itu? Tu'minuna billah. Pertama beriman kepada Allah.
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kepada Allah Rasul dan jihad di jalan. Jihad itu apa? Apakah harus berperang? Enggak. Nuntut ilmu juga jihad. Belajar di Mugaru juga jihad. Semoga nanti setelah lulus kalian dari sini berhasil jadi pemimpin besar sebelum kiamat. Amin. Terus kalian punya kedudukan yang tinggi, kan bisa dengan itu, kekuasaan itu bisa membela Palestina. Gak usah sok-sokan habis ini berangkat ke Palestina, belum nyampe Palestina balik wes lapar, lupa bawa bekal. Jangan ya. Doa. Untuk itu Ustadz minta semua, ayo mari kita sama-sama di waktu sholat kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Doakan. Siap mendoakan saudaranya? Siap? Oke. Mereka itu beriman satu dengan kita, saudara, sangat dekat. Didekatkan apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sama seperti Ustadz. Dulu Ustadz kan nggak kenal sama kalian. Apa yang membuat Ustadz ada di sini? Apa yang membuat Ustadz dekat dengan Ferdiansa? Tauhid. Ustadz satu akidah dengan dia. Kalau kita beda akidah, ya boleh saja Ustadz dekat sama kalian, tapi nggak sedekat ini. Kita satu akidah. Innamal mu'minuna ikhwa. Orang yang beriman itu adalah bersaudara dekat. Tayyib ya, bisa dilapaskan doanya untuk saudara kita. Oke, doakan ya. Mereka sedang berjuang mempertahankan haknya kita juga, bukan hak mereka kok. Palestina itu haknya kita semua yang beragama Islam. Karena kiblat pertama itu sebelum Mekah di mana? Ya di sana. Sebelum ada perintah dari Allah berpaling, dialihkan arah kiblat. Rasulullah itu Isra Mi'raj dari mana? Startnya dari mana? Ada di Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada di Al-Isra. Itu dalil menjelaskan Rasulullah itu startnya dari Masjidil Aqsa. Tayyib ya. Itu yang mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf kalau agak tegang. Atlubu afa minkum, dan terima kasih buat yang saudara-saudari Lutfianisa dan Naimatuz Zahra sudah bersedia membacakan surat An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.